semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fiksi dan non-fiksi atau fiksi dan fakta dalam literasi media. Nah, kalau kita berbicara tentang literasi media, fiksi dan fakta ini sangat penting untuk kita memahami dan mengonsumsi informasi yang disajikan oleh media. Berikut adalah penjelasan mengenai fiksi dan fakta. Fiksi. Berbicara mengenai fiksi, pasti banyak dari teman-teman semua yang sudah mengetahui definisi fiksi itu sendiri. Nah, fiksi dalam konteks literasi media ini mengacu kepada sebuah konten atau karya yang disajikan berdasarkan imajinasi dan kreativitas si pengarang. Contohnya itu kayak drama televisi, film, terus kayak karakter yang tidak nyata yang disajikan di dalam komik, dan sebagainya. Kemudian tujuan fiksi itu adalah untuk hiburan, tetapi bukan hanya saja untuk sebuah hiburan, tapi juga untuk menyajikan pesan moral secara kreatif dan juga untuk menginspirasi banyak orang. Berikutnya ada fakta. Nah, fakta dalam literasi media ini merujuk kepada suatu informasi yang disajikan berdasarkan bukti dan data yang ada gitu. Jadi sebuah kebenarannya bisa kita pertanggungjawabkan dan bisa kita verifikasi gitu kebenarannya. Jadi berbicara soal fakta itu harus berdasarkan bukti dan data yang ada di lapangan. Contoh dari fakta itu sendiri yaitu berita, terus laporan jurnalisme, terus dokumenter atau informasi yang disajikan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Kemudian tujuan dari fakta itu sendiri tentunya untuk menambah pengetahuan, pemahaman, wawasan kita atau wawasan si pembaca, si pendengar, dan juga mendukung keputusan berbasis data yang ada. Nah, kemudian saya ingin menambahkan pentingnya kita memahami perbedaan. Yang pertama itu adalah dengan berpikir kritis. Dengan berpikir kritis, kita itu bisa memahami perbedaan antara fiksi dan non-fiksi, sehingga kita itu dapat menganalisa sebuah informasi dengan kritis dan cerdas. Yang kedua adalah pemahaman yang mendalam, sehingga si pengguna dapat menganalisa atau mengonsumsi sebuah informasi itu dengan bijak dan cerdas. Yang terakhir adalah membentuk sikap kritis. Nah, literasi media ini membantu kita membentuk sikap kritis dalam menyaring sebuah informasi, sehingga kita dapat menyaring informasi itu dengan lebih cerdas dan juga lebih kritis. Berikut ada beberapa contoh mengenai fiksi dan fakta yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di tekanan atmosfer. Yang keduanya itu bumi mengelilingi matahari dalam waktu sekitar 365 hari. Yang ketiga itu jangan tidur dengan rambut yang masih basah karena bisa membuat kita jadi pusing. Kemudian ada contoh karya fiksi seperti yang tadi kita jelaskan di awal bahwa fiksi itu emang contohnya itu kayak drama televisi, film, dan lain-lain. Nah, contoh ini adalah tentang cerita Cinderella yang jadi putri kerajaan karena kebaikan hatinya. Kemudian ada sebuah fiksi yang masih kental di lingkungan masyarakat kita, kehidupan kita gitu. Sebuah fiksi atau biasanya disebut dengan mitos. Nah, yang pertama itu jangan duduk di depan pintu karena bisa membuat kita itu sulit mendapatkan jodoh. Kemudian yang kedua itu jangan berdiri di depan cermin pada malam hari katanya karena itu bisa membuat kita melihat hantu. Terus yang ketiga, jangan nyapu malam-malam karena itu bisa membuat rezeki sulit untuk masuk ke dalam rumah. Dan yang terakhir adalah kalau kita membaca sebuah buku horor di malam hari, maka itu akan membawa malapetaka dan sial. Entahlah benar atau tidaknya karena itu semua adalah fiksi atau sebuah mitos, tapi masih banyak orang-orang, terutama orang tua kita atau orang-orang zaman dulu yang percaya akan mitos-mitos tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada pentingnya sebuah literasi bagi masyarakat. Literasi bagi masyarakat ini tentu saja penting karena ini adalah sebuah akses informasi di mana kita itu bisa mengakses semua informasi dari mulai kesehatan, pendidikan, politik, dan lain-lain. Sehingga
dengan adanya literasi, masyarakat bisa dengan lebih cerdas, lebih bijak dalam menganalisa, mengevaluasi, mengobservasi berita yang disajikan oleh media. Nah, selesai sudah pembahasan kita pada video kali ini. Segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.